Shalom sahabat P3KM, apa kabarnya? Aku harap teman-teman pada saat ini dalam keadaan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Amin. Amin, haleluya. Nah teman-teman, pada malam hari ini aku Ripka Nenggolan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayai aku membawa renungan singkat pada saat ini. Semoga kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan, belajar akan kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita pada hari ini ialah keluarga kompas hidupku. Sebelum itu mari satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan pada malam hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah kami, melainkan karena kasih dan berkat sukacita yang daripada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Mengucap syukur, haleluya, amin. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini tema yang kita dapat ialah keluarga. Keluarga adalah kompas hidupku. Tema yang sangat menarik bagi kita anak-anak muda. Pada saat ini aku mau mengambil ilustrasi terkait Google Maps. Google Maps seringkali kita gunakan pada saat kita berpergian. Google Maps tanpa sinyal. Pada suatu hari, seorang remaja pergi mendaki bersama teman-temannya. Ia hanya mengandalkan Google Maps yang ada di HP-nya untuk menunjukkan arah. Tapi saat masuk ke area pegunungan yang tidak ada sinyal, peta digitalnya berhenti bekerja. Ia panik, bingung, dan ia merasa tersesat. Ia merasa takut. Lalu ada salah seorang temannya mengeluarkan kompas manual dan peta kertas. Ia berkata, "Ini mungkin kuno, tapi ini selalu bisa diandalkan saat teknologi tidak bekerja." Anak muda itu sadar. Kadang kelihatannya tua, sederhana, dan biasa saja, justru yang menyelamatkan. Lalu apa makna yang kita dapat dari ilustrasi Google Maps tanpa sinyal ini? Seringkali kita anak muda menganggap keluarga sering terlihat ketinggalan zaman di mata anak muda. Kita kadang lebih percaya teman, kita lebih percaya sosial media yang lagi tren daripada nasihat orang tua. Tapi saat hidup terasa bingung, kosong, dan tersesat, justru keluarga adalah kompas sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Orang tua, keluarga, bisa menunjukkan kembali arah, kasih, kejujuran, iman, dan pengharapan. Di dalam Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Dan di dalam Amsal 1 ayat 8 mengatakan, "Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Seringkali kita sebagai anak-anak muda ini mengabaikan nasihat, omongan orang tua kita. Seringkali kita menyepelekan omongan orang tua kita. Kita merasa kita yang paling benar. Kita merasa orang tua kita masih kuno gitu. Jadi teman-teman, jangan pernah kita merasa lebih pintar dari orang tua kita. Mungkin dengan kecanggihan-kecanggihan zaman ini, seringkali kita menyepelekan orang tua kita. Sementara orang tua kita lebih berpengalaman dari kita.
Maka dari itu teman-teman, jangan pernah meragukan orang tuamu. Jangan pernah berkata, seringkali kita anak muda ini, ketika kita sudah berdebat sama orang tua, ketika kita merasa kita tidak dihargai orang tua, kita berkata seperti ini, mengapa aku lahir di keluarga ini? Mengapa aku tidak dihargai? Mengapa aku tidak dianggap? Apa tujuan Tuhan? Mengapa aku harus terlahir di keluarga ini? Namun teman-teman, jangan pernah menanyakan itu. Tuhan menempatkanmu di keluarga ini bukan tanpa tujuan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus tahu teman-teman, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Kita mungkin melihat kelebihan dan kekurangan dalam keluarga kita. Mungkin keluarga kita tidak sempurna, ada pertengkaran, ada kekurangan secara materi, atau kurangnya komunikasi. Tapi Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang. Ia punya tujuan dalam setiap latar belakang keluarga yang kita miliki. Seperti Yesus. Yesus lahir di kandang yang sederhana, bukan di istana. Itu bukan suatu kebetulan. Tuhan memakai latar belakang keluarga kita untuk membentuk karakter, hati, dan misi kita. Dan kita juga harus tahu, keluarga adalah tempat pembentukan karakter. Melalui keluarga kita dapat belajar mengasihi dalam keadaan sulit, mengampuni saat disakiti, melayani tanpa pamrih, bertahan dalam tekanan. Semua ini membentuk pribadi yang kuat dalam Tuhan. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kamu diproses oleh kasih karunia. Lalu teman-teman, kita bisa menjadi terang di tengah-tengah keluarga. Mungkin kita adalah satu-satunya yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di keluarga. Itu bukan suatu kebetulan ya teman-teman. Tuhan menempatkan terang di tempat yang gelap, bukan di tempat yang sudah terang. Kamu dipilih untuk menjadi alat kasih Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita adalah anak-anak terang, teman-teman. Jadi teman-teman, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan pilihan dan arah yang membingungkan ini, keluarga adalah tempat pertama yang Tuhan berikan untuk menjadi konsep hidup. Disinilah kita belajar nilai kebenaran, kasih, pengorbanan, dan iman. Seperti kompas yang menunjukkan arah utara di tengah hutan. Keluarga yang dibangun di atas dasar firman, Tuhan akan menuntun anggotanya ke jalan yang benar. Meski dunia menawarkan banyak jalan pintas yang menyesatkan, namun menjadi kompas juga berarti setiap anggota keluarga harus benar berperan. Orang tua menjadi teladan dalam iman, kasih, dan integritas. Anak-anak belajar taat dan menghormati. Keluarga yang hidup dalam kasih Tuhan akan menghasilkan generasi yang tidak mudah goyah oleh arus dunia. Menjadi kompas bukan berarti harus sempurna, tapi kita selalu mengarah ke pusat, yaitu Kristus. Kompas akan tetap menjadi petunjuk atau menunjuk arah utara, walaupun diletakkan di dalam kegelapan, badai, atau kekacauan. Begitu juga dengan kita.
Karena dengan kasih dan Roh Kudus yang membimbing kita, Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Jadi teman-teman, dunia ini penuh arah yang menyesatkan. Tapi keluarga, meski sederhana, sering jadi kompas yang Tuhan pakai untuk menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Maukah kamu mulai melihat keluargamu bukan sebagai beban, tapi sebagai kompasnya Tuhan? Boleh jawab di dalam hati masing-masing. Mulai hari ini, syukuri apapun keadaan keluargamu pada saat ini. Mungkin yang saat ini keluarganya yang lagi berantakan atau keluarga yang lagi broken home, mari benahi, mari menjadi terang di tengah-tengah keluargamu. Mari menjadi pendamai di tengah-tengah keluargamu, mempersatukan kembali. Jangan engkau menjadikan itu suatu beban. Jangan pernah bandingkan juga keluargamu dengan keluarga yang lain, karena Tuhan punya tujuan tersendiri di tengah-tengah keluargamu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur kepada keluargamu, tetap kasihi keluargamu, tetap saling mengingatkan satu dengan yang lain. Semoga terberkati atas kebenaran firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita belajar dan belajar terus akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita upgrade diri kita, mari kita baharui pola pikir kita juga. Mari saling dengar-dengaran akan Tuhan, mari saling dengar-dengaran akan kedua orang tua kita. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan keluarga kami. Bapa yang baik, Bapa ampuni kami jika Engkau dapati kami dalam keadaan berdosa. Kami seringkali Tuhan membanding-bandingkan keluarga kami. Kami seringkali Bapa kami tidak bersyukur akan keluarga kami. Ampuni kami Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan untuk tetap teguh, untuk tetap bersyukur memiliki keluarga kami Bapa yang baik. Ajar kami Bapa yang baik untuk menghormati kedua orang tua kami, dengar-dengaran akan kedua orang tua kami Bapa yang baik. Ajar kami Bapa yang baik menjadi anak-anak kebanggaan kedua orang tua kami Bapa yang baik, menjadi anak-anak yang dapat menjadi teladan, menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami sudah berdoa Tuhan Yesus Bapa yang baik, ampuni kami jika kami Kau dapatkan mencuri kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Ampuni kami Bapa yang baik. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai semasa muda kami Tuhan Yesus menjadi alat-Mu Bapa yang baik, menjadi seturut kehendak-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.